Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi, NPM 1911-0232 dari kelas TIM 1903. Kali ini saya akan mengerjakan soal kuis dari mata kuliah mikroprosesor, dosen Bapak Iksan Prinduri. Kali ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu rangkaian mikro AVR dengan LCD menggunakan bahasa Baskom. Oke, langsung saja. Teori mengenai LCD 2x16. LCD atau Liquid Crystal Display adalah suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan berbagai bidang, misalnya alat elektronik seperti televisi, kalkulator, layar komputer, dan lain-lain. Kali ini aplikasi LCD yang digunakan ialah LCD dot matrix dengan jumlah karakter 2x16. LCD sangat berfungsi sebagai penampil yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan status kerja alat. Adapun fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah terdiri dari 16 karakter dan 2 baris. Mempunyai 192 karakter tersimpan, terdapat karakter-karakter generator terprogram, dapat dialamati dengan mode 4 bit dan 8 bit, dilengkapi dengan backlight. Oke, ini foto, ini dia namanya LCD-nya. Cara kerja LCD 2x16 secara umum. Pada aplikasi umumnya, RW diberi logika rendah 0. Bus data terdiri dari 4 bit atau 8 bit. Jika jalur data 4 bit, maka yang digunakan ialah DB4 sampai dengan DB7. Sebagaimana terlihat pada tabel deskripsi, interface LCD merupakan sebuah paralel bus, di mana hal ini sangat memudahkan dan sangat cepat dalam pembacaan dan penulisan data dari atau ke LCD. Kode ASCII yang ditampilkan sepanjang 8 bit dikirim ke LCD secara 4 bit atau 8 bit pada satu waktu. Jika mode 4 bit yang digunakan, maka 2 nibble data dikirim untuk membuat sepenuhnya 8 bit. Pertama dikirim 4 bit MSB, lalu 4 bit LSB dengan pulse clock and step nibble-nya. Jalur kontrol IN digunakan untuk memberitahu LCD bahwa microcontroller mengirimkan data ke LCD. Untuk mengirim data ke LCD, programmers men-set IN ke kondisi high atau 1, dan kemudian men-set 2 jalur controller lainnya, RS dan RW, atau juga mengirimkan data ke jalur data bus. Saat jalur lainnya sudah siap, IN harus diset ke 0 dan tunggu beberapa saat, tergantung pada di test set LCD, dan set IN kembali ke high 1. Ketika jalur RS berada dalam kondisi low atau 0, data yang dikirimkan ke LCD dianggap sebagai sebuah perintah atau instruksi khusus seperti bersihkan layar, posisi kursor, dan lain-lain. Ketika RS dalam kondisi high atau 1, data yang dikirimkan adalah data ASCII yang akan ditampilkan di layar. Misal, untuk menampilkan huruf A pada layar, maka RS harus diset ke 1. Jalur kontrol RW harus berada dalam kondisi low atau 0. Saat informasi pada data bus akan dituliskan ke LCD, apabila RW berada dalam kondisi high atau 1, maka program akan melakukan query atau pembacaan data dari LCD. Instruksi pembacaan hanya satu, yaitu get LCD. Status pembacaan status LCD lainnya merupakan instruksi penulisan. Jadi, hampir setiap aplikasi yang menggunakan LCD, R atau W selalu diset ke 0. Jalur data pada terdiri dari 4 atau 8 jalur. Tergantung mode yang dipilih pengguna, DB0, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5 sampai DB7. Mengirimkan data secara paralel baik 4 bit atau 8 bit merupakan 2 mode operasi primer untuk membuat sebuah aplikasi interface LCD. Menentukan mode operasi merupakan hal yang paling penting. Mode 8 bit sangat baik digunakan ketika kecepatan menjadi keutamaan dalam sebuah aplikasi, dan setidaknya minimal tersedia 11 pin I/O, 3 pin untuk kontrol, 8 pin untuk data. Sedangkan mode 4 bit minimal hanya membutuhkan 7 bit, 3 bit untuk kontrol, 4 pin untuk data.
Pin RS digunakan untuk memilih apakah data atau instruksi yang akan ditransfer antara microcontroller akan LCD. Jika bit ini diset ke RS1, maka bit pada posisi kursor LCD saat itu dapat dibaca atau ditulis. Jika bit ini di reset RS0, merupakan instruksi yang dikirim ke LCD atau suatu eksekusi dari instruksi terakhir yang dibaca. Lanjut. Aplikasi LCD 2x16 dengan simulasi program Proteus seperti ini. Program penulisan karakter string selamat datang. Seperti ini programnya. Perintah clear screen ini. Perintah clear screen CLS berfungsi sebagai pembersih layar LCD dari sisa-sisa karakter yang tersimpan pada memori LCD. Perintah home berfungsi untuk meletakkan kursor LCD pada baris pertama dan kolom pertama, sedangkan perintah lower liner berfungsi untuk melakukan kursor LCD pada baris kedua dan kolom pertama. Untuk menghilangkan kursor LCD ditambahkan dengan instruksi kursor off pada konfigurasi LCD. Perintah konfigurasi LCD 16x2 merupakan deklarasi penggunaan tipe LCD 16x2. Jika digunakan konfigurasi LCD 16x4, maka perintah diubah menjadi konfigurasi LCD 16x4. Berikut tampilan LCD 16x4 nya. Ini konfigurasinya mendatang misal seperti ini. Ini perintah Tinderland ini berfungsi untuk meletakkan kursor LCD pada baris ketiga dan kolom pertama, sedangkan perintah Fatherland ini berfungsi untuk meletakkan kursor LCD pada baris keempat dan kolom pertama. Lanjut. Penyederhanaan perintah home, lower line, Tinderland, Fatherland dapat dilakukan dengan perintah locate. Sebagai contoh, karakter AVR akan ditampilkan pada LCD dengan posisi baris kedua dan kolom 7, maka perintah menjadi do baris 2 kolom 7 LCD AVR loop dan N untuk mengakhiri program penulisan variabel pada LCD 216 seperti ini. Konfigurasinya pin ini, dim terus string ini Fahmizal, dan lanjut. Ini. Oke, LCD 16x2 adalah salah satu perampilan sangat terpopuler digunakan sebagai interface antara microcontroller dengan usernya. Dengan penampilan LCD 16x2 ini, user dapat melihat atau memantau keadaan sensor ataupun keadaan jalannya program. Penampilan LCD 16x2 ini bisa dihubungkan dengan microcontroller apa saja. Salah satunya dari keluarga AVR ATmega, baik ATmega 32, ATmega 16 ataupun ATmega 8535 dan ATmega 8. Lalu bagaimana statement rangkaiannya? Berikut ini statement rangkaiannya dari LCD 16x2. Seperti ini statement rangkaiannya. Lanjut. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa LCD 16x2 mempunyai 16 pin. Sedangkan pengkabelannya adalah sebagai berikut. Kaki 1 dan kaki 16 terhubung dengan ground atau GND. Kaki 2 dan 15 terhubung dengan VCC plus 5V. Kaki 3 dan LCD 16x2 adalah pin yang digunakan untuk mengatur kontras kecerahan LCD. Jadi, kita bisa memasukkan sebuah trim port 103 untuk mengatur kecerahannya. Pemasangannya seperti terlihat pada rangkaian tersebut. Karena LCD akan berubah kecerahannya jika tegangan pada pin 3 ini diturunkan atau dinaikkan. Pin 4 atau RS dihubungkan dengan pin microcontroller. Pin 5 atau RW dihubungkan dengan GND. Pin 6 E dihubungkan dengan pin microcontroller. Sedangkan pin 11 hingga 14 dihubungkan dengan pin microcontroller sebagai jalur datanya. Sedangkan pemrograman microcontrollernya untuk mengkonfigurasi layar LCD 16x2 ini adalah sebagai berikut. Seperti ini. Kode program penampil LCD 16x2 di atas hanyalah contoh. Untuk pin-pin microcontroller yang digunakan silakan sesuaikan saja. Kursor off digunakan untuk mematikan kursor yang berkedip. Namun, jika Anda ingin menghidupkan kursornya, silakan digantikan dengan kursor on. Lanjut, minimum sistem ATmega 16. Ini minimumnya.
Program Baskom Hello World. Ini program Baskom untuk Hello World-nya. Ini LCD Hello World M Junior. Yang ini program Baskom Counter Up, seperti ini programnya. Pertama kita pahami dulu LCD. Yang dibahas tipe LCD karakter, yaitu penampilan karakter atau huruf saja. Ada sih LCD grafik yang dapat menampilkan grafik atau gambar. LCD karakter atau alphanumeric LCD adalah beberapa tipe berdasar jumlah baris dan kolom. Semakin banyak kolom dan baris, maka semakin banyak karakter yang dapat ditampilkan. Umumnya yang dipakai adalah ukuran 16x2, 16 kolom dan 2 baris. LCD 16x2. Sebuah LCD hampir semua ukurannya terdapat 16 kaki atau pin. Seperti apa saja? Seperti ini. Pin nomor 1 connect ke GND dan 2 terhubung dengan tegangan 5 volt 5V. Ini untuk suplai tegangan LCD. Pin 3 VEE untuk mengatur kontras, biasanya dihubungkan dengan trim port atau langsung ke ground juga boleh. Kontrak maksimal pin RS, RW, dan E merupakan jalur kontrol dihubungkan dengan kaki-kaki microcontroller. Pin nomor 7 sampai dengan 14, D0 sampai dengan D7 adalah jalur data, tetapi yang dipakai hanya D4 sampai dengan D7. Kenapa? Biar irit. Port dan Baskom AVR merupakan CV AVR cocok untuk data 4 bit. Jadi D0 sampai dengan D3 tidak disambung. D4 sampai dengan D7 disambungkan ke pin microcontroller. Terus nomor 15 itu anoda dan 16 katoda untuk power backlight. Sifatnya optimal. Jika backlight mau dihidupkan, maka anoda dihubungkan dengan plus 5V dan katoda di GND. Jadi pin 15A nyambung ke pin 2 VCC dan pin 16K sambungin ke pin 1 GND. Lanjut. Dimana nyambunginnya? Kita pakai kabel dan solder. Jika kita pakai bahasa Baskom, maka kita boleh disambungkan ke pin atau microcontroller mana saja. Terserah, tinggal nanti softwarenya menyesuaikan. Contoh nih, pin RS ke pin PB0, pin E ke pin PB1. Untuk Baskom APR, pin RW langsung connect ke groundnya. Terus D4 sampai dengan D7 ke PB2 sampai dengan PB5. Seperti ini ya. Rangkaian LCD 1. Nah, tinggal sesuaikan programnya. Seperti ini programnya. Ini contoh yang lain, rangkaian LCD 2. Maka programnya akan menjadi seperti ini. Intinya tidak harus urut. Urut juga boleh, tidak harus satu port juga boleh. Nah, untuk bahasa C atau CV AVR, jika memakai CV AVR V1, maka koneknya harus urut melalui port X0 sampai dengan port X7. Rangkaian LCD 3, perhatikan bahwa pin RW terhubung dengan port micro, bukan ke ground seperti Baskom. Melalui dari RS, RW sampai D7 harus urut ke port B 0 sampai dengan port B7. Maka pada program cukup menambahkan library LCD modul Vantage. Ini seperti ini. Jika pakai CV AVR V2 tidak harus urut, hampir mirip seperti Baskom AVR. Konfigurasinya connect pin melalui konfigurasi pada project. Ini konfigurasi LCD pada CV AVR. Lanjut. Kemudian tambah satu baris library seperti ini. Baik, supaya lebih paham kita praktek seperti ini. Ini dia programnya. Selanjutnya JavaWare dengan menggunakan GAMP3 seperti ini. Oke, sekian dari saya untuk pembahasan materi micro AVR dengan rangkaian LCD menggunakan bahasa Baskom dan AVR. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.